Nyun sewu nggak bisa share screen apa gitu? Oh sudah. Sudah, Pak. Bagus ya. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku. Selamat siang, Guru. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar ya, marilah kita bersama-sama membaca doa untuk ketua kelas Mas Harnen. Tolong dipimpin doa dulu, nggih. Iya, Bu. Siap. Teman-teman, mari kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih karena hari ini sudah berdoa. Semoga dalam pembelajaran hari ini semuanya dapat aktif dan semoga semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah anak-anakku yang hebat, Ibu absen dulu ya sebelum kita mulai belajar. Mas Harnen ada ya, ketua kelas ya? Ada. Mas Eko Sugiantoro ada? Ada, Bu. Mbak Lisa ada nggih? Hadirah, Bu. Sepertinya semuanya berangkat semua ini nihil ya? Oke, alhamdulillah kalau nihil. Oke, seperti biasa ya, kita sebelum belajar bersama-sama kita tadarus juz amma dulu, yakni membaca surat Al-Quraisy bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita masuk belajar ke pembelajaran, Ibu akan memotivasi kalian dulu supaya nanti ketika dalam pembelajaran kalian lebih fokus dan semangat. Silahkan tolong dibacakan motivasinya oleh Mas Harnen. Ketua kelasnya lagi nih. Baik, Bu, terima kasih. Untuk motivasi, barang siapa tidak merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Harnen. Nah, seperti itu ya, bahwa belajar itu memang pahit dan perih, tapi jika kalian menghadapi semua rintangan itu dengan kenikmatan, suatu saat Ibu yakin kalian akan merasakan manisnya ilmu yang kalian miliki. Seperti itu. Oke, semuanya masih semangat ya mau belajar ya? Semangat kan? Oke, harus semangat. Hari ini kita masih membahas tentang pernikahan. Minggu lalu, siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ayo, semuanya masih ingat kan? Masih. Bahas tentang apa? Tentang apa? Tentang apa, Mbak? Oh iya, tentang nikah. Kemudian pengertian nikah ya. Terus syarat dan nikah. Iya, masih ingat berarti. Oke, kita lanjutkan saja sebelum ke materi. Ibu akan nanya dulu. Tolong dibuka dulu Mas Hadi yang bagian peta konsepnya. Sama ya, ini. Nah, hari ini kita akan membahas ini ya, bahwa di dalam peta konsep ini kita akan menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu nanti dibagi kedua subbab pokok pembahasan. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri itu apa, kemudian hikmah pernikahan berdasarkan syariat Islam itu apa. Seperti itu, nggih. Selanjutnya, peta konsep selanjutnya Mas Hadi. Ya itu. Nah, di sini nanti ada kompetensi dasar. Yang pertama nanti ya menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian belum dulu Mas. Nah, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nah, di situ nanti turun ke indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama nanti menguraikan hak dan kewajiban suami istri. Kemudian yang kedua menyimpulkan hikmah ketentuan pelaksanaan pernikahan dan sebagainya. Oke. Kemudian dari IPK ini nanti kalian akan apa sih tujuan pembelajaran ini? Monggo Mas Hadi dibuka tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama tolong dibaca sama Mas Sugiantoro tujuannya. Bu, mohon izin. Melalui diskusi, peserta didik dapat menguraikan hak dan kewajiban suami istri dengan benar.
Dan yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menyimpulkan hikmah ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi peserta didik dapat menampilkan paparan hikmah ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Terima kasih. Terima kasih Mas Sugiantoro. Itu beberapa tujuan pembelajaran ya. Nah, sebelumnya Ibu akan nanya dulu. Sebelum masuk ke materi ini ya, nanti dulu gambarnya nanti Mas Herdi. Nanti dulu Ibu nanya dulu. Siapa yang setiap pagi ketika kalian mau berangkat sekolah yang menyiapkan sarapan itu siapa? Ibu. Oh, iya. Ibu ya. Yang menyiapkan pakaian ketika ayah mau bekerja siapa? Ibu. Ya. Yang mencari uang bekerja siapa? Iya. Itu ya. Jadi kalian sudah mengerti apa sih hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Oke. Selanjutnya silahkan diperhatikan gambar nomor 1. Silahkan dibuka Mas Happy. Nah ya itu. Gambar nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3. Bawahnya Mas Happy. Nomor 3 dibuka dulu. Nah itu. Oke. Kembali lagi. Kembali lagi ya. Kembali lagi. Nah, gambar 1, siapa yang bisa menyimpulkan gambar itu tentang apa? Siapa? Oh ya, Mas Sugiantoro, monggo. Tentang ketaatan seorang istri kepada suami. Iya, benar sekali, ketaatan seorang istri kepada suami. Kemudian gambar yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Saya, Bu. Ya, Mas Eko ya? Iya, itu gambar menunjukkan kasih sayang suami kepada istrinya. Iya, benar sekali. Kemudian yang gambar ketiga, dibuka lagi Mas Ardi, selanjutnya. Ya, apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Keluarga bahagia, Bu. Harmonis. Iya, benar sekali. Oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya yang hari ini mau menjawab. Oke, semuanya jawaban kalian benar semua, ya. Oke, sebelum kalian Ibu menjelaskan materi yang lebih inti, nanti kalian akan berdiskusi terlebih dahulu ya. Nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti kelompok yang pertama terdiri dari Mas Ainun, Mas Rahmat Syafi'i, dan Mas Eko Sugiantoro. Kemudian kelompok 2 Mas Ulin, Mas Sugiantoro, dan Mas Herdi. Kemudian kelompok 3 Mbak Lisa, Mas Harnen, dan Mas Agus Prastiawan. Nanti kelompok 1 kalian membahas tentang kewajiban suami terhadap istri. Kemudian kelompok 2 membahas tentang kewajiban istri terhadap suami, dan kelompok 3 nanti membahas hikmah pernikahan. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya nanti kalian silahkan gali informasi yang udah Ibu kasih buku paket kemarin ya, kelas 12. Insya Allah semuanya udah pegang semua. Atau mungkin bisa dari sumber lain, bisa dari internet, browsing, atau dari jurnal, jurnal ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan. Baiklah, kita mulai sekarang ya untuk presentasi untuk kelompok 1. Silahkan siapa yang mau mempresentasikan perwakilan kelompok 1? Saya Bu Guru. Ya, Mas Ainun, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya MN Najib dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan hak dan kewajiban suami terhadap istri, yaitu menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya, Bro. Iya, ya, terima kasih sekali. Kemudian kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikan? Saya boleh, Bu Guru. Oh, monggo Mas Herdi. Ya, silahkan. Ya, ini terkait hak kewajiban istri terhadap suami. Hasil diskusi kami, taat dan patuh perintah suami sesuai dengan ajaran Islam dan selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga serta selalu bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Baik sekali Mas Herdi. Kemudian kelompok 3 siapa yang mau mempresentasikan? Saya Bu Guru. Oh iya, Mas Agus, monggo. Saya akan mempresentasikan tentang hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan diantaranya menenteramkan hati, menenangkan pikiran, kemudian menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah,
dan mendapatkan keturunan guna melanjutkan hidup yang berkualitas. Itu aja Bu Guru. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Oke. Dari kelompok 1, 2, 3, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau presentasi dan sudah percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, oke, kita perhatikan materi ya. Apakah benar dari beberapa kelompok tadi menjelaskan tentang hak kewajiban suami istri, istri terhadap suami, suami terhadap istri. Nah, kita akan lihat materi hari ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi pertama itu kewajiban suami terhadap istri. Tadi yang disampaikan Mas Ainun tadi benar ya, bahwa suami itu harus memberikan nafkah lahir batin secara adil. Kemudian harus apa tadi? Maaf, ini suami terhadap istri ya. Ya, kemudian harus berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Kemudian suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Jadi nanti untuk jelasnya kalian bisa lihat lagi, pelajari lagi di buku paket ya. Ini juga hampir sama, cuma Ibu cukup menyimpulkan saja di sini. Oke, kemudian kewajiban seorang selanjutnya suami terhadap istri terhadap suami, monggo buka ya. Nah, ini yang pertama coba dibaca sama Mas Eko. Yang pertama apa? Kewajiban istri terhadap suami. Mas Eko ada? Lagi ke belakang apa Bu? Saya Oh, lagi ke belakang. Saya Bu Guru. Ya, udah diganti. Saya Oh ya, Mas Bayu. Ulin. Ya, monggo Mas Ulin. Silahkan baca dulu. Kewajiban istri terhadap suami. Ya. Yang pertama, istri wajib menerima dengan ikhlas Ya. bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Iya. Yang kedua, istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Iya. Istri Sekali hendaknya lagi. mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Dan yang terakhir, istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Ya, seperti itu ya. Jadi hak kewajiban istri terhadap suami itu seperti itu. Nanti kalian semua pasti akan menikah ya. Jadi dari sini nanti kalian bisa belajar apa sih kewajiban saya sebagai suami, nanti seperti ini. Kemudian apa sih kewajiban saya sebagai istri. Di sini kalian bisa belajar. Selanjutnya tujuan pernikahan, hikmah pernikahan ya. Silakan dibaca dulu sama Mas Rahmat Syafi'i. Ada ya? Baca Mas Rahmat, ada enggak? Enggak ada Izin Mas tadi Rahmat. Bu. Ada, masih jadi. Ada. Ya. Hikmah pernikahan dalam Islam, Bu Guru, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah, Bu Guru. Iya. Dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Iya benar. Dapat Terus. mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan. Iya. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Iya. Kemudian dapat memperoleh keturunan yang sah. Yang terakhir dapat membentuk keluarga yang islami, Bu Guru. Ya benar sekali. Jadi hikmah pernikahan itu luar biasa ya. Yang tadinya yang sebelum menikah ibadah bisa pahalanya sekali, ketika sudah nikah nanti kalian pahalanya dilipat gandakan. Kemudian nanti bisa membentuk keluarga yang harmonis, yang islami dan mendapat keturunan yang halal, menjadi anak yang soleh solihah. Seperti itu nggih. Dari sini siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silakan. Materi dari awal sampai akhir. Siapa? Ya, Bu. Siapa? Oh iya Mas Ulin, monggo. Mas Mas Eko, Ulin. Mas Eko, Bu. Eko. Iya Mas Eko. Ibu Monggo, tetap Mas senang Eko. dengan saya Pak Bujat. Iya. Ya, monggo, Mas Eko. Kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini, ketika suami istri sudah mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka masing-masing, maka kehidupan rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman jiwa, sehingga dengan pernikahan tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cukup kalau Oke. begitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya yang hari ini sudah aktif dan mau tampil ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Tidak ada ya? Insya Allah semuanya paham. Oke, insya Allah semuanya paham. Jangan lupa besok kalian, minggu depan kalian bisa mempelajari. Minggu depan kita akan membahas tentang pernikahan yang dilarang. Agama itu nanti apa aja, kalian silahkan mencari di buku paket atau bisa browsing ya, bebas, yang penting kalian pahami, kalian baca. Minggu depan Ibu akan tanya dulu apa saja pernikahan yang dilarang, seperti itu nggih. Untuk tugasnya nanti LKPD Ibu kirim di grup ya, jangan lupa minggu depan LKPD-nya sudah siap untuk dikumpulkan, seperti itu. Sudah ya?
Oke, saya kira pertemuan hari ini sudah cukup. Oke, selanjutnya kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Monggo. Terima kasih Bu Irma. Nggih, sampai sana. Monilatul. Bu Irma Monilatul Munawarah yang sudah tampil. Saya kira hari ini ada 5 orang ya. Pak. Selanjutnya untuk teknis tanya jawab, saya mohon pengarahnya dari Pak Heru. Monggo Pak Dr. Heru. Terima kasih Pak Hanif, Bapak Ibu semua. Senyum dulu lah. Oke Pak, siap. Nah, gitu. Ini kayaknya Pak Amin potong rambut apa enggak? Kemarin kayaknya ada yang gondrong apa ya? Semalam. Enggak ada. Enggak ada Pak. Saya gundul dari kemarin. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bekerja keras, belajar dan bersungguh-sungguh ya. Jadi saya tadi sempat chat sama Pak Hanif bahwa teman-teman hari ini penampilannya keren-keren. Amin. Tunggu ya. Amin. Tadi saya sempat sepakat kita nggak usah banyak tanya kepada semua. Tapi tetap ada sesuatu yang harus kita konfirmasi ya kepada Bapak Ibu semua. Harapan saya kayaknya kalau setiap hari ngajarnya modelnya begini itu muridnya pintar semua deh. Tapi nggak tahu kayaknya hanya pas kegiatan enggak gitu. Iya, karena pernah ada satu riset terkait dengan evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu guru itu kalau sedang dievaluasi kegiatan itu ngajarnya bagus-bagus, tapi daya tahannya itu kayaknya nggak lama, baru 1 bulan, kemudian kembali lagi ke awal lagi nggak bagus lagi gitu ya. Jadi saya lihat pabrik Pak dosen. Jadi saya berharap ini nanti dipertahankan dengan ngajar yang seinteraktif, sekomunikatif ya, memberikan ruang yang luas kepada murid-murid kita untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dengan baik ya. Itu saya apresiasi di situ dan tepat semua ya. Makanya kemarin saya katakan Bapak Ibu jangan berpikir negatif. Insya Allah semuanya lancar dan bagus gitu ya. Kita optimis di situ. Nah, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekalian lintas ini ya, lintas per mahasiswa ya. Yang pertama saya nggak tahu kenapa 4 mahasiswa tadi itu temanya nikah semua. Sudah kebelat Pak dosen. Apa pada pengen nikah atau apa ya? Soalnya kan ngajarnya di SMK jadi pengen berdua. Itu ya. Hanya ada satu yang jujur. Nah, beberapa catatan penting yang saya pikir semuanya hampir menyerupai ya satu hal yang perlu kita pikirkan ya. Tolong saat diskusi itu hadirkan persoalan yang kontekstual bagi anak-anak kita ya. Jangan persoalan yang tekstual, rukun nikah itu apa, pengertian nikah itu apa. Tapi coba kontekskan misalkan. Kalau ada nikah secara online gimana hukumnya, sah apa enggak? Kan begitu. Sehingga anak-anak kita yang di generasi sekarang itu bisa berpikir lebih kritis lagi. Bahwa ilmu yang didapat tidak hanya soal nanti akan diujikan, tetapi juga soal menghadapi, dia bisa menginterpretasikan dan menghadapi persoalan-persoalan yang ada di sekarang. Bisa juga tadi yang soal hak suami dan istri ya. Nah, itu pertama ya. Itu catatan penting saya. Saya baru menjumpai tadi persoalan yang kontekstual itu yang jujur tadi soal beberapa kasus-kasus yang ditangani oleh anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita merasa bahwa saya belajar soal nikah itu ada manfaatnya tidak hanya untuk diri saya, tetapi juga bagaimana melihat fenomena-fenomena pernikahan, kasus-kasus pernikahan saat ini dia punya wawasan yang luas. Itu catatan untuk semuanya ya. Jadi besok yang belum tentu saja coba diskusikan dengan persoalan-persoalan yang kontekstual. Oke, sekarang saya masuk ke personal. Yang pertama terakhir Bu Irma. Iya, Pak.
Dan ini catatan saya untuk semuanya ya, kok tergesa-gesa gitu, kok grogi gitu ya, karena mungkin disaksikan saja dengan Pak Hanif jadi grogi Dadakan, Pak. ya. Dadakan, Pak, tadi. Ya, Bu Irma tadi pakai discovery learning ya. Benar ya? Iya, Pak. Sebenarnya saya tanya lagi seperti PBL tadi Pak Amin sama Pak Sugiyarto. Goal dari discovery learning itu apa? Goalnya siswa dapat nanti ketika mereka sudah mencapai umur untuk menikah, nanti mereka mampu menjalankan masih ya sebelum menikah ya sekarang. Jadi dalam misal mereka dalam berkeluarga, mereka sebagai anak, mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, berarti sebagai suami istri kedua orang tuanya, seperti itu Pak. Tapi mereka dapat mengetahui hak apa aja sih, kewajiban apa aja sih yang harus dipenuhi sebagai seorang suami maupun istri, seperti itu Pak. Nah itu Bapak Ibu masih berkutat di wilayah pemahaman, padahal discovery itu juga sampai kepada ranah menemukan. Makanya apa yang bisa ditemukan dari materi aurat berjilbab kaitannya dengan kehidupan anak-anak itu, apa yang bisa ditemukan di situ, itu perlu diungkap ya. Nah yang terakhir itu di RPP itu di poin ketiga kalau tidak salah menyebut bahwa ada C6 menampilkan ya. Maksudnya apa tuh? Apakah menampilkan itu masuk kepada ranah C6? Maksudnya di sini itu menampilkan diskusi paparan dari materi tersebut Pak. Menampilkan C6 diskusi. Mana Pak? C6 itu apa? C6 itu bisa komponennya bisa seperti merekonstruksi, kemudian mencipta, kemudian apalagi pokoknya membuat seperti kalau proyek itu bisa membuat sesuatu yang baru gitu Pak, mencipta. Nah kalau menampilkan itu membuat produk, menampilkan itu mempraktikkan atau membuat produk? Ya, itu menampilkan berarti bukan Pak. Praktekkan kan? Iya, mempraktekkan nih, punten. Oke, itu dari saya, Bapak Ibu semua. Terima kasih, masih ada besok dan Bapak Ibu yang sudah maju di sini. Tentu saja kita hadir ya, kita mengapresiasi teman-teman yang lain untuk presentasi sehingga kesemangatan kita tetap ada dan tetap terjaga. Oke, selanjutnya silakan Pak Hanif, dari saya cukup. Terima kasih Pak Heru. Sebelumnya ujian yang pertama dengan Pak Heru saya tambahkan saja ya. Untuk Pak Ainun Najib, Bu Irma. Iya Pak. Ada Pak. Ada dua ya. Ada. Gimana Bu Irma? Saya pakai teori belajar konstruktivisme Pak. Oh, gimana itu Bu? Maksudnya di sini siswa ikut terlibat aktif dalam pembelajaran seperti diskusi, kemudian pengalaman pribadi, misal mereka kan di rumah melihat berhadapan sama orang tua ya Pak, orang tua kan itu sebagai kewajiban hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti itu Pak. Jadi mereka berdiskusi, mereka terlibat aktif dalam memahami pelajaran tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti itu Pak. Oke, sebetulnya banyak pertanyaan yang disiapkan oleh Rubik ujian, tapi kalau ditanyakan nanti banyak habis. Saya kira itu saja. Yang penting acaranya sudah bagus. Cukup ya Mas Heru? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Pak. Jam berapa Mas Heru? Pak Heru, besok? Gimana Mas? Gimana? Besok jam berapa besok? Besok saya ngajar sampai jam 12 selepas Jumatan gimana? Enggak? Setuju. Jumatan ya? Seperti Ya, tadi ya? Ya, kayak beginilah jam 1 saya udah free semua kayaknya. Jadi Karena hari Jumat besok jam 13 ya. Kalau jam 1 kayaknya belum turun. Oke, siapa? Jam 3 betul. Jam berapa Mas? Jam berapa besok? 13 tit. Ada Jam 1 berarti. Jam 1 ya. Nggih. Mari kita akhiri pertemuan hari ini, semoga mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Amin.
Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, la ilaha illa La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, matur nuwun. Turun Pak dosen. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kita langsung ke kelas satunya Peru ya. Makasih, Ini Pak. Mas, ini langsung oper. Kita nggak usah keluar, Mas. Oke, Biar untuk tim lain keluar. Oke Pak, terima kasih. Kita Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Izin. Terima kasih, Pak dosen. Izin keluar, Pak. Izin keluar. Terima kasih, Pak. hati-hati di jalan ya. Nggih. Ya. Siapa, Mas?